Oke, sebelumnya eh, di sini kelompok IoT kami ini yaitu kelompok 8, di mana untuk judul projectnya kali ini itu sensor suhu dan kelembapan berbasis blink. Eh, untuk anggota kelompoknya ada Akmal Adnan Jaya Singa dengan NPM 221705163, dan ada saya sendiri Regol Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705184. Ada Chandra Wijaya dengan NPM 221705120. Ada Fitra Dwi Nugraha dengan NPM 2257051007. Dan ada Kak Muhammad Faisal Atala dengan NPM 1917051072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NPM 2217051020. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek IoT ini. Jadi IoT itu kini menjadi teknologi yang mendasar dalam mengubah cara kita mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa data secara real time. Nah, salah satu aplikasi utama dari IoT itu adalah dalam penggunaan sensor suhu dan kelembaban yang terhubung secara langsung ke internet. Penerapan IoT sensor suhu ruangan di ruangan itu kini menjadi solusi yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan pengawasan suhu yang akurat dan efisien. Nah, teknologi ini itu memungkinkan pengguna untuk memantau suhu secara real time dengan presisi tinggi, menghindari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh suhu yang tidak ideal, seperti terlalu panas atau terlalu dingin, dan perubahan kelembaban yang berubah-ubah. Nah, dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penerapan IoT sensor suhu dan kelembaban ruangan untuk tempat kerja atau lainnya menjadi solusi modern yang menguntungkan dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna dan manajemen lingkungan indoor secara efisien. Dalam implementasinya, proyek ujian akhir praktikum ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu dan kelembaban berbasis blink. Nah, sistem ini dibangun menggunakan sensor DHT11, kemudian dihubungkan dengan Node MCU ESP8266 dan langsung terhubung pada aplikasi mobile yaitu Blink. Sekian penjelasan tentang latar belakang. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Akmal Adnan. Untuk bagian saya sendiri itu pada bagian sini alat tambahan yang kami gunakan terkait alat terkait project IoT kami. Oke. Sini bisa di fullin dulu. Kita di sini kami membutuhkan alat tambahan pertama adalah Node MCU atau SP8266. Di sini masih tertulis DHT11, sementara kami nanti akan menggunakan DHT22. Kenapa DHT22? Karena tingkat akurasinya lebih tinggi ketimbang DHT11. Kemudian setelah SP8266 kami membutuhkan kabel jumper atau laki-laki atau male-to-male. Yang guna itu untuk dihubungkan ke DHT22-nya. Nah, ini ada keterangan di bawah sini. Nah, pin sesuai pada microcontroller. Sini disambungkan ke SP8266-nya. Gunanya untuk ngirim data ya, ngirim data suhu dan kelembapan ke SP8266. Kemudian untuk yang ketiga ada sensornya sendiri, DT11, harusnya DT22 ya. Di sini keterangannya sebenarnya sama saja seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Ini untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan juga sih ada keterangan ada 4 pin ya. Tapi yang kami gunakan hanya VCC, GND, dan data. Kemudian yang keempat ada LED, lampu LED. Yang mana kegunaan lampu LED ini misalnya ketika suhu sekian atau kelembapan sekian, maka lampu yang di setel akan menyala gitu. Begitu pula di kondisi suhu atau kelembapan lainnya. Kemudian yang kelima, smartphone. Jadi smartphone ini gunanya untuk menghubungkan ke billing IoT, mengontrol dari jarak jauh.
Kemudian, nah ada billing sendiri, yaitu aplikasi pada handphone yang digunakan untuk mengatur baik surut atau kelembapan. Nah, sini ada keterangan, nanti kami itu bisa ngirim ke email maupun ke bot Telegram. Nanti dikirim notifikasi melalui smartphone. Kemudian ada kabel micro USB yang mana ini sebagai sumber daya bagi alat kami. Nah, di sini ada keterangannya untuk daya. Misalnya memakai baterai atau alat-alat lain, kelistrikan yang lain. Kemudian ada laptop. Untuk laptop sendiri, kita membuka misalnya seperti Walkbee ataupun, nah kalau di sini keterangannya mengkonfigurasi aplikasi billing dengan billing yang di smartphone dengan yang di web. Nah, ini keterangannya tertulis token billing, terkait token billing. Kemudian, nah untuk mengunggah kode ke microcontroller menggunakan Arduino dan platform lainnya. Oke, mungkin hanya ada 8 alat tambahan yang kami butuhkan pada proyek kami. Sekian bagian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regol Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 2217051084 dari kelompok 8 UAP IoT. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari implementasi kode program. Nah, di mana untuk proyek kami ini yaitu mengenai sensor suhu dan kelembapan berbasis blink. Nah, jadi untuk bagian saya ini, di sini saya akan menjelaskan implementasi kode program yang telah dibuat. Nah, di sini saya sudah menyediakan juga blink dashboard. Disclaimer dulu, project UAP IoT ini sama seperti project UTS IoT dari Pak Kikin. Jadi kelompok kami ini menyediakan implementasi kode program yang sama. Nah, di sini saya langsung aja menjelaskan implementasi kode programnya. Di sini kami menggunakan template Blink ID, di mana template ID-nya sama template name-nya ini sudah ada disediain dari teman saya, yaitu di sini Fitra. Untuk template name-nya Project UAS. Ini ada Blink AutoCAN sama Blink Print serialnya. Kemudian di sini tinggal include ESP8266 Wi-Fi, Blink Simple ESP8266.a, DHT-A, dan Arduino JSON-H. Nah, untuk char out-nya di sini kami menggunakan Blink AutoCAN. Lalu untuk char SSID-nya itu Node dan char pass-nya itu dari password hotspot koneksi si Fitra. Nah, untuk pin-nya ini kami menyediakan 2 pin. Kalau dari gambarnya di sini, pin LED-nya itu kami gunakan 2, yaitu LED yang pertama ada 2 LED lah. Lalu di sini juga kami ada menyediakan di sini string labelnya. Nah, di sini ada gauge suhu dan gauge kelembapan. Kemudian di sini kami masukin DHT 14 dan DHT 11. Lalu habis itu kami masukkan cons unsigned long yang dimana dia akan membaca sensor interval dengan jarak 1000. Lalu dia akan memasukkan blink timer. Nah, untuk void sense sensor ini kami gunakan 2, yaitu temperatur dan humidity, dimana dia akan membaca temperatur dan kelembapan humidity, dimana temperatur dan humidity itu dia is none. Lalu dia akan melakukan violet ketika dia membaca DHT sensor, lalu dia akan return. Nah, di sini tinggal masukkan aja output dari temperatur dan humidity itu. Kemudian, jika suhunya lebih dari 33, temperatur lebih dari 33, maka nanti pin LED yang merah di sini akan menyala. Lalu pin LED yang satunya lagi akan mati. Dimana nanti, nah, blink lock event ini itu terdapat di sini. Di sini karena sebenarnya sama saja, karena event kodenya itu notification. Nah, di sini juga harusnya sebenarnya notification, cuman ada sedikit perubahan tadi.
Nah, di sini ada digital write. Nah, di sini dia akan membaca kalau dia misalnya kurang dari temperatur 33, dia akan eh, ngasih eh, indikator bahwa pin LED yang merah dia akan mati, dan pin LED yang hijau dia akan menyala. Untuk eh, sebenarnya untuk data streamnya di sini tidak jauh beda. Di sini ada suhu dan kelembapan, di mana data type-nya itu ada double, integer, dan selebihnya itu ada label LED 1, LED 2 integer, lalu ada labelnya itu string. Kemudian di sini ada lanjutannya, di mana kalau dia misalnya kita aktifkan 5 untuk temperatur dan virtual rate-nya 6 untuk humidity. Lanjut di sini ada setup. Di sini kami nge-setup buat blinknya, yaitu out, SSID, dan pass, di mana dia akan memulai si DHT-nya itu, di mana pin modenya itu kita output itu pin merah sama pin hijau, lalu kita set intervalnya dengan membaca sensornya ini, lalu ngirim sensornya. Lalu si WiFi begin ini nanti dia akan membaca status koneksi si WiFi-nya ini, di mana dia kalau dia terhubung ke WiFi nanti dia akan menjalankan si blinknya itu. Nah, untuk ininya apa namanya delaynya itu 1000, lalu nanti kami munculin void loop yang dimana itu dia akan ngeran blinknya dan akan ngeran si timernya. Selanjutnya adalah desain project yang kami buat. Di sini kami mendesain menggunakan software FreeSync. Lalu di sini ada DHT11, lalu non-MCU, lalu ada LED dan LED hijau. Di sini ada pin VCC, SDA, dan ground. Di sini ada yang positif dan negatifnya. Ini VCC kita hubungkan ke pin VIN atau yang 5 volt. Lalu SDA ini atau data ini kita hubungkan ke pin D3. Kemudian kabel ground ini, pin ground ini kita hubungkan ke ground yang ada di not MCU. Kemudian ada LED merah yang positif ini kita hubungkan ke D2. Lalu ground ini kita hubungkan ke ground. Lalu selanjutnya LED hijau ini kita hubungkan ke D1 dan ground ke ground. Di sini LED yang hidup adalah LED yang berwarna hijau karena suhu dan kelembaban di ruangan ini adalah normal. Di sini kami menggunakan aplikasi Blink untuk melihat kondisi suhu, temperatur, dan kelembabannya. Untuk demonstrasi suhu yang lebih panas, di sini kami menggunakan korek api. Dengan cara menghidupkannya, sedikit mendekatkan sensor suhu DHT11 ini dengan korek api. Sekarang LED yang hidup adalah berwarna merah, yang menandakan suhu di sini yaitu suhunya sedang panas, dan Blink akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi dan ke Gmail. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.